Kalau ajang pencarian bakat ini dilaksanakan di Indonesia, fix 1000% Putri juaranya. Dipastikan ratusan juta warga Indonesia akan ramai-ramai pastinya ikut vote. Lah, ini di Amerika, bro. Kita semua setuju bahwa kualitas seorang Putri Aryani tidak perlu dipertanyakan lagi. Sepertinya semua sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Simon Cowell. Because she's brilliant. Ya, selain bersuara malaikat, Putri Aryani multitalent. Dia seorang komposer muda yang mampu menciptakan lagu-lagu berkualitas. Loneliness salah satunya. Dia the next Melly Goeslaw Indonesia. Selain itu, dia juga seorang pianis dan piawai memainkan instrumen flute. Dengan suaranya yang indah, dia mampu mengenakkan lagu apapun genre musiknya. Dunia internasional pun mengakuinya. Puluhan media luar negeri sangat mengapresiasi bakatnya Putri Aryani. Demikian juga komentar-komentar netizen internasional rata-rata mengungkapkan kekagumannya pada bakat Putri Aryani yang amazing. Belum lagi ratusan reaction YouTuber internasional. Mulai dari reaksi yang benar-benar pakar di bidang musik sampai YouTuber-YouTuber internasional yang aji mumpung yang hanya mengandalkan air mata dan kelihayan memainkan ekspresi wajah yang terkagum-kagum demi untuk menarik viewers dari Indonesia yang selalu menjadi incaran pasar YouTuber-YouTuber internasional yang pintar memanfaatkan euforia dan rasa bangga dan fanatisme nationality netizen Indonesia yang kadarnya 24 karat. By the way, apapun itu, intinya Putri Aryani sudah menjadi daya magnet yang luar biasa buat media-media internasional dari berbagai platform untuk mereaksi talentnya Putri Aryani, dan itu semuanya bukti pengakuan internasional akan kualitas Putri Aryani. Akan tetapi, semua faktor di atas belum cukup untuk mengantarkan Aryani untuk memenangkan ajang bergengsi ini, guys. Karena masih ada faktor lain yang kadang jauh lebih menentukan daripada hanya sekedar kualitas. Empati dan fanatisme, sensasi dan sad stories sering sekali mengantarkan seseorang menjadi pemenang di ajang pencarian bakat seperti ini. Karena pemenangnya ditentukan oleh jumlah voting dari para pemirsa yang juga acap kali terjadi masyarakat pemilih ini lebih mengutamakan hati daripada nalar. Tidak peduli dengan kualitas, tapi lebih mengedepankan rasa empati dan fanatisme identitas yang berlebihan. Dan Lavender Darkangelo memiliki faktor ini, guys. Kemampuan bernyanyinya memang lumayan bagus. Hanya saja kalau mau jujur, kemampuan vokal dan teknik bernyanyinya sama saja dengan para penyanyi-penyanyi lainnya. Tidak ada hal yang membuat greget sehingga mengundang para pakar musik internasional untuk mereaksinya. Sejak awal kemunculannya di publik, yaitu saat pertama sekali viral ketika membawakan lagu Part of Your World dari The Little Mermaid di First Parish Church di Fitchburg, Massachusetts, media lebih tertarik menyorot disabilitasnya yang merupakan seorang buta dan autis. Kemunculannya di babak audition juga diantar dengan story set yang mengundang rasa empati dari para audiens dan para juri, sehingga ketika dia kemudian menyanyikan lagu balada yang sempat dipopulerkan oleh Irene Cara di tahun 1980, dia pun mendapatkan apresiasi dari para audiens dan para juri, akan membuat Heidi Klum jatuh cinta dan memencet tombol golden buzzer untuk mengantarkannya ke babak live show. Lavender berasal dari Amerika Serikat. Dia bukan hanya seorang buta seperti Aryani, tapi Lavender juga seorang penyandang autis. Dia seorang anak yang diadopsi oleh Will Darkangelo. Kisah hidupnya
dan double disabilitasnya akan mendatangkan banyak cinta dari para audiens, juri, dan para pemirsa yang merupakan juru voting. Faktor inilah yang ditakutkan akan mendatangkan rasa empati yang luar biasa nantinya dari masyarakat Amerika yang merupakan pemvoting utama dan mayoritas karena ajang ini berlangsungnya di Amerika. Dan faktor lain yang akan menghambat langkah Putri Aryani dan sebaliknya menjadi peluang besar bagi Lavender adalah ketika media atau masyarakat di sana memainkan isu identitas. Sebagai sesama anak bangsa, masyarakat Amerika tentu memiliki ikatan emosional yang lebih kepada Lavender. Dan sudah menjadi rahasia umum bagaimana isu rasisme di sana yang tentu akan berpengaruh juga pada jumlah vote kepada Putri Aryani yang berasal dari Asia. Hal lain yang juga mungkin bisa berpengaruh pada jumlah vote kepada Putri Aryani adalah masalah atribut pakaian yang dikenakan. Karena ini sifatnya sensitif, jadi saya membatasi diri mengulas hal ini. Tapi netizen tentu mengerti arah yang saya maksudkan. Tentu kita mengerti realita bagaimana penerimaan masyarakat di sana kalau sudah berhubungan dengan atribut-atribut seperti itu. Kalaulah masyarakat internasional seperti dari kawasan Jazirah Arabia ikut memvote, apalagi kalau masyarakat Indonesia ikut memvoting, hal ini justru sesuatu nilai tambah bagi Putri Aryani. Tapi kalau untuk masyarakat Amerika, who knows? Intinya, kalau sudah si Sarah yang berbicara di sana nantinya, jika sensasi yang lebih punya pamor daripada kualitas, dan jika empati lebih dikedepankan daripada nalar dan logika, maka Lavender lah yang lebih berpeluang. Kita berharap masyarakat pemilih di Amerika nantinya mayoritasnya merupakan pemilih cerdas yang lebih mengedepankan kualitas daripada sentimen primordialisme. Oh ya guys, ini hanya analisa dan prediksi pribadi semata. Wait a minute. Who are you? Belum tentu juga benar. Konten ini tujuannya hanya untuk mengajak kita lebih realistis dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Kita yakin pola pemikiran masyarakat di sana sudah jauh lebih maju, walaupun tidak dapat dipungkiri juga bahwa dalam ajang-ajang sebelumnya, seperti di America's Got Talent, bahkan di American Idol, ada banyak kontestan berkualitas yang tumbang di babak-babak awal live show karena para pemilih kadang terjebak oleh rasa empati dan sentimen identitas saat menjatuhkan pilihan dan menutup mata akan kualitas dari kontestan-kontestan lain. Karena itu, masyarakat Indonesia jangan hanya sebagai penonton saja, tetapi mari ramai-ramai ikut memvote melalui aplikasi America's Got Talent di Play Store atau melalui website nbc.com. Kita memang sedikit pesimis soal vote melalui aplikasi dan website ini karena sedikit ribet dan rumit. Masyarakat yang gaptek tentu akan sangat kesulitan untuk ikut berpartisipasi. Para kaum milenial yang melek teknologi pun mungkin malas vote karena malas dan gak mau ribet. Memang sih kalau menang di America's Got Talent, Putri pasti sudah juara di hati kita semua. Tapi alangkah lebih kerennya kalau nantinya Putri Aryani bisa menjadi the next America's Got Talent berikutnya. Semoga ya guys. Finally, terima kasih sudah ditonton. Jangan lupa di like dan di subscribe channel ini ya guys. See you.